Dia tidak punya banyak waktu lagi. Di saat-saat terakhir, ketika dia menerobos ke domain Dao abadi, dia mendengar lagu penguburannya sendiri. Meng Tianzeng maju dengan berani, membantai jalan menuju makhluk abadi itu. Dia tahu bahwa dia tidak punya banyak waktu lagi, baik akan mati dengan penyesalan, atau menampilkan satu lagu gemilang terakhir. Bertarung adalah satu-satunya pilihan. Pada saat ini, dunia bergetar, hasil dari pelepasan kekuatan Dao abadi. Cahaya abadi melonjak. Pertempuran besar yang menentukan antara dua tokoh besar tak terelakkan meletus. Mereka menggunakan semua kemampuan dan metode ilahi mereka. Selain itu, kilat memenuhi langit. Itu disertai dengan cahaya warna-warni yang ilahi dan menguntungkan, serta kabut hitam dan ketidakberuntungan yang tinggi di atas. Ini bertentangan, tetapi keduanya muncul pada saat yang sama. Meng Tianzeng saat ini dengan kuat menolaknya, untuk sementara mengabaikannya. Bunuh! Apakah itu akan menjadi kecemerlangan abadi, jatuh dalam kemuliaan, atau jika itu akan menjadi kematian yang menyedihkan, semuanya akan terungkap dalam pertempuran terakhir ini. Meng Tianzeng memadatkan jejak tinju, gagah berani yang tak tertandingi. Dia seperti seorang abadi perang yang bereinkarnasi, kepalanya berambut hitam bersinar, membawa kecemerlangan keemasan. Kekuatan ilahinya tak tertandingi, siapa yang tahu berapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Tinjunya langsung menghancurkan domain bintang ini, fluktuasi yang dilepaskan tak tertandingi. Orang bisa melihat bahwa di posisi ini, di bawah bagian langit ini, kelompok bintang jatuh, bintang-bintang besar terbakar, mustahil untuk dihindari. Tinju itu tampak seperti menembus selembar kertas, melewati dinding alam spasial, tiba di depan mata makhluk yang tidak pernah mati. Cahaya ilahi itu tak terukur, menerangi masa lalu dan masa kini. Ekspresi makhluk yang tidak pernah mati itu berubah. Baru saja, dia sudah terluka, batuk darah dari pancaran tinju ekstrim pihak lain. Sekarang, Meng Tianzeng mengerahkan seluruh kemampuannya seperti ini, membuatnya merasa semakin takut. Teknik leluhur muncul dalam jumlah besar. Dia seperti Blood Phoenix yang tak pernah mati yang terlahir kembali melalui api. Cahaya yang membara meluap ke surga, semuanya tercipta dari simbol-simbol Dao yang hebat. Di tubuhnya yang putih keperakan, ada sejumlah besar pola yang terukir di atasnya, membuatnya semakin terlihat seperti keberadaan logam. Cahaya dingin dilepaskan, terlebih lagi, cahaya itu perlahan-lahan menjadi keras di mata. Setelah serangan teredam, kubah langit meledak dan surga hancur. Kekacauan purba meletus di tempat ini, seolah-olah era besar akan segera berakhir, surga dan bumi seolah-olah hancur total. Ini adalah bentrokan antara yang paling kuat. Di zaman ini, sudah tidak ada makhluk abadi sejati yang dapat ditemukan, namun keberadaan tingkat ini sekarang muncul. Setelah dua alam terputus, keduanya mewakili kekuatan pertempuran terbesar. Hamparan langit berbintang ini meledak berkeping-keping, langit terbelah dan bumi retak, hantu menangis dan dewa melolong. Hujan darah berhamburan ke bawah, tempat ini langsung tampak suram dan suram. Orang bisa melihat bahwa kelompok bintang di dekatnya telah lama menghilang, dihancurkan oleh jejak tinju yang tak tertandingi itu. Ada banyak sisa bintang yang berhamburan ke segala arah. Ini adalah pemandangan yang dahsyat. Pukulan mengejutkan dunia mereka membuat langit berbintang pertama kali menjadi sangat cemerlang, dan kemudian sisa-sisa bintang yang terbakar terbang menjauh, tempat ini malah berangsur-angsur menjadi gelap, terlalu banyak bintang yang menghilang. Hujan darah berhamburan ke bawah. Makhluk abadi itu terhuyung mundur, memperlihatkan ekspresi kaget. Dia terluka sekali lagi. Jejak tinju pihak lain terlalu ganas, terlalu kuat, menghantam tubuhnya sampai ki dan darahnya melonjak. Tulang jari makhluk abadi itu bahkan hampir patah. Tentu saja, Meng Tianzeng di sisi lain juga berdarah, membayar harganya. Mengapa kau begitu kuat? Pupil makhluk abadi itu mengerut, matanya menjadi semakin menakutkan. Dia harus membunuh pihak lain sesegera mungkin, atau kecelakaan mungkin terjadi. Itu karena dari awal hingga sekarang, pihak lain menjadi semakin sulit untuk dihadapi, bahkan melukainya dengan sulit. Makhluk abadi itu sangat serius. Tidak ada sedikit pun jejak penghinaan yang terlihat. Dia mengeluarkan seruling tulang putih bersih, mulai memainkannya. Lagu jiwa abadi yang telah meninggal. Begitu suara seruling itu dihasilkan, keberadaan yang abadi itu melepaskan teriakan. Kata-kata ini turun seperti bila kehendak surga, segera meningkatkan kekuatan lagu ini beberapa kali lipat. Ini adalah tujuan dari lagu iblis, sumber kehendak ilahinya. Seolah-olah para dewa sedang menangis, juga seolah-olah para abadi sejati meninggal. Senja pun turun, angin dingin bertiup,
jiwa-jiwa meninggalkan semua makhluk, mengubahnya menjadi mayat hidup. Lagu ini terlalu menakutkan. Meskipun mereka jauh, makhluk-makhluk Imperial Pass masih hampir meledak sampai mati. Untungnya, pada titik yang paling penting, formasi abadi di dalam Imperial Pass bersinar. Selain itu, diagram 10 alam, kain pembungkus mayat Raja Abadi, dan benda-benda lainnya bergetar, menghentikan lagu ini, memulihkan kedamaian di tempat ini. Namun, hal-hal di luar menjadi berbeda. Langit berbintang terpotong-potong, semua ini disebabkan oleh lagu itu. Tubuh Meng Tianzeng bergetar, bekas luka muncul di kulitnya satu demi satu. Nada iblis itu tidak hanya dapat membuat jiwa seseorang meninggalkan tubuhnya, tetapi bahkan dapat memotong daging, mampu menghancurkan tubuh dan jiwa. Mustahil baginya untuk tidak terluka oleh serangan ini. Lagu jiwa abadi yang telah meninggal, bergema dengan cara yang panjang dan berlarut-larut, mengguncang seluruh ruang ini. Orang bisa melihat banyak bayangan hampa muncul, seolah-olah mereka adalah mayat hidup. Pada saat yang sama, mata Meng Tianzeng menjadi sedikit redup, jiwanya dipanggil, hendak meninggalkan tubuhnya. Tiba-tiba, dia mengeluarkan teriakan keras. Kedalaman matanya meletus dengan cahaya ilahi yang besar, pulih dari semacam keadaan linglung. Meskipun tubuhnya dibacok, darah mengalir dalam aliran panjang, dia terbebas dari serangan spiritual. Sepasang bila melengkung muncul di belakang Meng Tianzeng. Mereka cemerlang, sekarang berkilauan dengan cemerlang, membawa cahaya keemasan samar. Kemudian, mereka langsung menebas, seperti 2 bulan dingin saat mereka berputar di antara langit dan bumi, melepaskan suara gemuruh. Mata makhluk abadi itu cemerlang seperti matahari. Seruling di bibirnya bersinar, riak-riak iblis mengalir keluar. Ini adalah gelombang suara yang paling menakutkan. Not-not musik berubah menjadi bentuk nyata satu demi satu, melompat melalui kekosongan, semuanya membawa cahaya abadi, terkondensasi dari pola dao abadi. Suara-suara menusuk telinga meletus, bilah-bilah melengkung menghantam not-not ini. Percikan terbang ke segala arah, riak-riak dao besar menyebar, mencabik-cabik kosmos yang agung. Ini seperti pembukaan kembali dunia, pemandangan yang sangat mengerikan. Pada akhirnya, bilah-bilah melengkung menghancurkan simbol-simbol dao besar yang bersinar. Mereka sangat menakutkan, menabrak seruling tulang, mengakhiri melodi ini. Selama proses ini, jarak antara keduanya diperpendek. Meng Tianzeng menyerang dengan membunuh lagi. Lengannya terbuka, benar-benar berubah menjadi 2 pedang abadi, satu hitam satu putih. Mereka berwarna berbeda, melepaskan yin dan yang, 2 energi yang berputar-putar dengan cara yang kabur. Lengan Meng Tianzeng berubah menjadi bentuk pedang, melepaskan niat dingin yang mengerikan. Pada saat itu, 2 garis cahaya pedang, yang masing-masing berwarna hitam dan putih, dengan cepat menebas. Makhluk abadi itu menghadapi serangan ini, tetapi sebagai hasilnya, darah menyembur keluar dari tubuhnya. Cahaya pedang yang mengerikan itu menebas tubuhnya yang putih keperakan, hamparan darah yang besar menyemprot ke seluruh langit berbintang. Makhluk abadi itu mengeluarkan raungan yang hebat. Dia sangat marah. Seseorang yang maju kemudian, seorang manusia yang baru saja memasuki domain dao abadi, bagaimana mungkin orang seperti ini melukainya lagi dan lagi? Dia merasa ini adalah penghinaan. Dengan suara honglong, tombak surgawi muncul di tangan kanannya, dingin dan dalam. Itu membawa energi dingin saat melesat, seolah-olah akan membekukan seluruh bagian dunia ini. Ini adalah artefak ajaib dari makhluk abadi, juga apa yang dia gunakan untuk mencapai dao. Itu memiliki kekuatan yang luar biasa, sekarang menyapu ke arah Meng Tianzeng. Pedang putih yang bersinar itu tampaknya mampu menuai kehidupan semua makhluk di dunia ini, termasuk yang abadi. Itu membawa kekuatan misterius, membantai jalannya. Inti pedang hitam dan putih bersinar, terjalin, melesat, berbenturan dengan artefak ajaib ini. Gangguan itu terlalu besar, cahaya yang menyilaukan meletus di sana. Pada saat ini, hamparan gelombang cemerlang, dengan tempat ini sebagai pusatnya, melonjak menuju kedalaman kosmos, sangat menakutkan. Tubuh Meng Tianzeng membawa cahaya abadi, menghadapi kesengsaraan petir tak berujung di atasnya. Semua jenis gerbang dilepaskan di dalam tubuhnya, simbol-simbol terukir di sekujur tubuhnya. Ini adalah misteri mendalam dari kitab suci yang tak terhancurkan, dikombinasikan dengan metode hebatnya sendiri yang tak tertandingi, sekarang didorong hingga batasnya. Inilah akar mengapa dia berani menghadapi senjata itu. Kitab suci yang tak dapat binasa menyatu dengan dao agung. Bersama dengan tubuh sebagai benih, itu membuat daging dan darahnya kokoh dan tidak bisa dihancurkan. Segera setelah itu, lengannya menyatu, seperti seorang biksu kuno yang menyatukan telapak tangannya,
tetapi itu jelas bukan ini. Ini adalah penggabungan inti pedang. Lengannya berubah menjadi pedang abadi hitam dan putih, sekarang kembali menjadi satu, menjadi inti pedang tunggal. Energi hitam dan putih menyatu, menjadi tidak terpisahkan. Ketika Meng Tianzeng menebas ke depan seperti ini, seluruh kubah langit terpotong, seolah-olah dua alam terbagi, pemandangannya sangat mengerikan. Pedang membelah domain bintang. Ini adalah kekuatan tak terbatas, kekuatan yang menggemparkan dunia. Setelah benar-benar melangkahkan kaki ke domain Dao Abadi, kekuatan Meng Tianzeng memang meningkat. Inti pedang hitam dan putih ini berbenturan dengan tombak surgawi hingga percikan api berterbangan ke segala arah, melonjak tinggi ke udara. Pada saat yang sama, cahaya dingin melonjak, dua bilah sabit memotong ke arah makhluk abadi. Tubuh makhluk abadi itu bergeser keluar, muncul di bagian lain langit berbintang. Pada saat yang sama, ia mengaktifkan teknik leluhurnya, menghalangi bilah lengkung, beradu hebat dengan kedua senjata itu. Meng Tianzeng meraung, karena tidak banyak waktu tersisa. Ia mengerahkan seluruh tenaganya, menggunakan kekuatan terbesarnya. Dengan suara Ci, ia melesat maju seperti iblis, langsung melintasi ratusan ribu li dengan satu langkah, menutup jarak dalam sekejap, mengejar musuhnya. Puff! Kali ini, ketika tangannya menyatu, menyerang dengan seluruh kekuatannya, inti pedang hitam dan putih menjadi satu, cahaya yang dilepaskannya menggemparkan dunia, tidak ada yang tidak bisa mereka tebas. Cahaya darah langsung memercik ke segala arah. Makhluk abadi itu terhantam, tidak dapat menghindarinya tepat waktu. Itu karena tidak ada cara untuk sepenuhnya menghindari serangan itu. Cahaya pedang ada di mana-mana, garis demi garis, menenggelamkan tempat ini. Pada saat itu, keduanya bertukar ratusan hingga ribuan serangan. Makhluk abadi itu menghadapi Meng Tianzeng dengan tombak surgawi. Cahaya pedang itu seperti cahaya pelangi. Pada saat terakhir, ia menarik hamparan darah yang besar, melepaskan lengan makhluk abadi itu, mewarnai langit berbintang menjadi merah. Namun, pada saat yang sama, Meng Tianzeng juga gemetar, terhuyung mundur, karena tubuhnya disambar petir Dao Abadi di atasnya, sebuah lubang berdarah terbuka di dadanya. Saat ini, kekuatan ilahi kesengsaraan mulai muncul. Menolak hanya dengan tubuhnya saja sudah sangat melelahkan. Selain itu, awan hitam yang tidak menguntungkan itu juga turun, mendekati tubuhnya. Wajah makhluk abadi itu berubah sedikit pucat. Dia benar-benar kehilangan lengan. Jenis cedera ini membuat hatinya bergetar. Namun, yang lebih menakutkan adalah keberanian dan keberanian pihak lain, benar-benar membuatnya terguncang. Lengan kirinya benar-benar terputus, darah menyembur keluar. Baginya, ini tidak terbayangkan. Sudah berapa tahun? Setelah menjadi makhluk abadi, dia tidak pernah berada dalam bahaya seperti itu. Dia hampir lupa tentang rasa kehilangan darah. Namun hari ini, dia ditekan sejauh ini oleh seorang ahli ras manusia. Tubuhnya yang putih keperakan bersinar, dengan cepat mundur, terlebih lagi membawa pergi lengan itu. Dengan kekuatannya, dia secara alami dapat menyambung kembali lengan yang patah ini. Dia bersukacita dalam hati. Jika bukan karena kesengsaraan petir yang terlalu ganas, menghentikan Meng Tianzeng, dia mungkin berada dalam keadaan yang lebih menyedihkan, mungkin dalam bahaya besar. Tentu saja, alasan mengapa dia dapat menghindari petir adalah karena harta rahasia luar biasa yang dimilikinya. Di langit, kesengsaraan petir itu ganas. Ini adalah cahaya Dao Abadi, petir yang tak tertandingi. Jika orang biasa ada di sini, mereka pasti sudah lama dibacok menjadi abu. Bahkan Meng Tianzeng terluka. Sebelumnya, demi membunuh makhluk abadi, dia langsung menghadapinya secara langsung, tidak menghiraukan petir itu. Sekarang, dia menanggung akibatnya, menerima luka serius. Alasan dia berani melakukan ini adalah karena dia menggunakan tubuh sebagai benih. Meskipun ada kesalahan, tidak sempurna, dia tetap berbeda dari orang lain yang berusaha mencapai keabadian. Kekuatannya hebat, tubuhnya kokoh. Selain itu, dia juga mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, semakin memperkuat dirinya, memungkinkannya menjadi jauh lebih tenang. Kalau tidak, bagaimana dia berani mengambil tindakan seperti ini dalam kesengsaraan petir? Meng Tianzeng tidak ragu-ragu. Dia sedikit menyesuaikan diri, benar-benar menerima dan memancarkan cahaya petir melalui mulut dan hidungnya, lalu dia membantai jalan menuju makhluk abadi itu, bersumpah untuk mengambil nyawanya. Seberapa menakjubkan ini? Seorang kultivator manusia yang baru saja melangkahkan kaki ke wilayah ini sudah berani mengayunkan pedangnya terus-menerus, ingin menebas eksistensi abadi yang telah mencapai Dao selama bertahun-tahun.
Jika ini diceritakan kepada orang lain, tidak akan banyak yang akan mempercayainya. Mereka yang maju ke level yang sama kemudian biasanya membutuhkan waktu untuk mengonsolidasikan kekuatan mereka, karena kekurangan kekuatan Dao abadi. Sangat sulit bagi mereka untuk menghadapi para ahli yang telah berada di level ini untuk waktu yang lama. Namun, Meng Tianzeng berhasil melakukannya, mampu melawan makhluk abadi yang telah berkultivasi dalam waktu yang tak terbatas, terlebih lagi secara efektif melukai pihak lain, bahkan mungkin mampu membunuhnya. Semuanya karena tubuh sebagai benih itu menantang surga. Sekarang, itu muncul sepenuhnya. Darah menetes dari dadanya. Lubang itu besar, terhubung dari depan ke belakang, ditembus oleh petir tadi. Namun, Meng Tianzeng tampaknya tidak terlalu mempermasalahkannya, langsung menyerang musuh. Dia benar-benar tidak punya banyak waktu lagi, harus segera menebas makhluk abadi itu. Kubah langit itu retak. Petir itu terlalu menakutkan, cahaya abadi melonjak, terus-menerus menebas, meledakkan Meng Tianzeng sampai dia gemetar. Dia menderita serangan yang paling mengerikan. Namun, ini tidak mungkin untuk dihindari. Dia hanya bisa menahannya secara pasif. Ini adalah kesengsaraan petir, malapetaka, penghakiman takdir, serta jenis baptisan hidup dan mati. Setelah berhasil melewatinya, dia akan benar-benar menjadi berbeda. Sayangnya, bahkan jika dia berhasil melewatinya, dia tetap tidak akan memiliki nasib dalam hidup. Pada akhirnya, yang menunggunya hanyalah kegelapan. Meng Tianzeng menyerang, kedua tangannya menyatu. Itu masih tubuh pedang hitam dan putih, melepaskan cahaya pedang yang kuat. Itu tidak hanya merobek kubah langit, itu bahkan lebih mengiris bagian kosmos ini. Ekspresi makhluk abadi itu serius, menangkis dengan tombak surgawi. Pada saat yang sama, dia mundur, mengulur waktu, berharap kesengsaraan surgawi dapat lebih menyakiti lawan ini. Namun, dia merasakan penghinaan. Dia adalah makhluk abadi yang mulia, tetapi dia tidak dapat mengambil inisiatif untuk menyerang, malah harus menggunakan metode jenis ini, membuat dirinya merasa sangat tidak puas dengan dirinya sendiri. Meskipun begitu, hidup adalah yang paling penting. Orang yang tertawa terakhir adalah pemenangnya, dia tidak membiarkan emosinya memengaruhi keputusannya. Bunuh! Suaranya memekakan telinga, kubah langit terbelah. Cahaya pedang bersinar tanpa henti, menebas dunia tanpa batas, menyingkapkan cahaya kenaikan abadi, bahkan abadi yang melonjak. Ini adalah pertempuran terakhir Meng Tianzeng, bentrokan hebat dengan makhluk abadi. Puff! Darah berhamburan keluar dari makhluk abadi itu lagi, cahaya pedang menembus dadanya. Tulang-tulangnya terpotong, luka yang mengerikan terbuka. Pada saat yang sama, dua bilah melengkung Meng Tianzeng membawa kilau dao yang hebat, tak terhentikan. Mereka menembus langit berbintang, menebas punggung makhluk abadi itu. Makhluk abadi itu meraung marah. Dia benar-benar diserang oleh orang seperti ini. Sudah menjadi era yang hebat sejak sesuatu seperti ini terjadi. Darah menyembur keluar dari bahunya, tulang belikatnya hampir terpotong. Bilah melengkung itu sangat tajam, membawa kilau dan simbol dao yang hebat. Itu terlalu menakutkan. Namun, pada saat yang paling penting, Meng Tianzeng menghentikan dirinya lagi. Tidak hanya petir yang menenggelamkannya, kabut hitam juga turun, menggerogoti tubuhnya. Ini adalah hal yang tidak menguntungkan. Saat itu telah melukai Ye Qianyu dan Mou Dao, dua kebanggaan surga, membuat mereka gagal dalam pandangan keberhasilan, mati dengan menyedihkan pada tahap terakhir mencapai keabadian. Benar saja, Meng Tianzeng terguncang. Kabut hitam melonjak dari tubuhnya, jiwanya menjadi kaku, dipengaruhi oleh kekuatan misterius, seolah-olah dia akan menjadi orang yang berbeda. Niat membunuh yang tersembunyi dan emosi yang tersembunyi di dalam alam bawah sadarnya segera meletus. Dia sepertinya ingin dilahirkan kembali. Diri yang benar-benar baru tampaknya ingin menguasai pikirannya, membunuh jiwa aslinya, merebut tubuhnya. Itu sangat menakutkan. Meng Tianzeng tiba-tiba mengangkat kepalanya ke langit. Dia meraung, menyebarkan kabut hitam, menghentikan korosi ini, memaksa kembali ketidakberuntungan. Namun, kabut hitam melonjak di atas, bertahan, tidak benar-benar pergi, seolah-olah ada makhluk di dalamnya. Ini adalah bagian yang paling menakutkan, jauh lebih menyedihkan daripada petir dao abadi. Itu benar-benar mengerikan. Kesengsaraan surgawi dapat dilintasi, tetapi kabut hitam yang tidak dikenal ini tampaknya mustahil untuk diatasi. Ye Qianyu, Mou Dao, seberapa menakjubkan mereka? Namun, mereka masih belum memiliki kekuatan untuk mengatasinya. Ini adalah malapetaka kenaikan abadi.
Selama proses ini, ekspresi makhluk abadi itu sangat aneh, membawa harapan, keinginan, ingin maju, tetapi juga memiliki jenis ketakutan, perasaan khawatir yang mendalam. Ekspresinya sangat bertentangan. Bunuh! Meng Tianzeng meraung dengan marah, membantai makhluk abadi itu. Benar saja, dia langsung bertindak nekat, tidak lagi memperhatikan dua ancaman besar di atas kepalanya. Kali ini, kesengsaraan surgawi itu teredam, seolah-olah ada genderang dewa yang sedang ditabuh. Sejumlah besar cahaya tercurah, memberikan pukulan yang menghancurkan. Meng Tianzeng batuk darah, seluruh tubuhnya penuh dengan bekas luka. Ketika dia dipukul sampai hampir hancur, dia menggunakan tubuhnya sebagai benih, membentuk kepompong cahaya, menetralkan cahaya kematian. Namun, dia tetap tidak bisa menghindari cedera serius. Cahaya petir melesat keluar dalam garis-garis yang tak berujung, dibawa oleh Meng Tianzeng yang terluka parah saat ia menyerang makhluk abadi itu. Kali ini, petir itu sangat ganas, tak terbayangkan luasnya. Ini adalah puncak dao abadi, dan sekarang, ia tiba. Tidak bagus. Hati makhluk abadi itu panik, gelisah. Itu karena sebuah artefak hancur dengan suara kaca, cahaya petir langsung menyapu tempat ia berada. Sebelumnya, alasan mengapa ia bisa tetap tidak terlibat adalah karena liontin berharga itu. Ini adalah harta spiritual abadi, nilainya tak ternilai, jarang terlihat di seluruh dunia. Itu karena liontin berharga itu sebelumnya telah dipelihara oleh beberapa makhluk abadi, spiritualitas yang berkembang lama, mampu menghindari cobaan surga kesengsaraan surgawi. Kalau tidak, ia akan lama terperangkap di dalam, dilahap oleh cahaya petir. Sekarang, harta rahasia yang tak ternilai itu benar-benar hancur. Namun, ini adalah kesengsaraan surgawi, yang dapat dengan mudah mengakhiri hidup seseorang, menebang buah dao seseorang. Tidak seorang pun yang ingin mengalaminya lagi. Makhluk abadi itu berada dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Dia menahan pancaran petir, sementara itu, bagi Meng Tianzeng, ini adalah kesempatan untuk membunuh musuh. Secara komparatif, sekarang ini jauh lebih mudah baginya. Di bawah pancaran petir, semuanya diserang, tidak ada yang bisa melarikan diri. Saat ini, makhluk abadi itu mengerahkan seluruh kekuatannya. Tombak surgawi itu tiba-tiba meletus, terlebih lagi benar-benar menghasilkan sebuah bendera. Tombak itu bergoyang mengikuti angin, berkibar-kibar. Tombak surgawi itu berubah menjadi tiang bendera, permukaan bendera hitam ditutupi diagram kerangka, serta sosok-sosok hampa yang kabur. Ada suara-suara dewa menangis, roh-roh jahat melolong. Makhluk abadi itu mengibaskan panji besar itu. Pada saat itu, banyak sekali individu bergegas keluar dari panji besar itu. Semuanya adalah mayat hidup, serta tulang-tulang kering dan benda-benda lainnya, seolah-olah itu adalah pasukan besar dari dunia kematian. Mereka semua sangat kuat, menyerang Meng Tianzeng dengan ganas. Petir, bunuh! Meng Tianzeng meraung. Cahaya petir memenuhi langit dan bumi, menyapu ke depan, segera meledakkan sejumlah besar makhluk menjadi abu. Namun, ada beberapa kerangka emas, serta beberapa mayat yang seperti batu giok yang tidak hancur. Mereka melolong seperti hantu ilahi, menyerbu. Bendera besar ini adalah harta karun yang telah disempurnakan oleh makhluk abadi untuk waktu yang tak terbatas, kuat tak tertandingi. Saat ini, ia sepenuhnya menunjukkan kekuatan ilahinya, memimpin pasukan yang tak ada habisnya dalam serangan. Di dalamnya, ada banyak mayat, tubuh ajaib, dan hal-hal lain yang telah dikumpulkannya, dengan banyak makhluk abadi yang telah terbunuh dalam pertempuran, serta sisa-sisa abadi sejati. Inilah sebabnya mengapa itu sangat menakutkan. Makhluk-makhluk jahat yang tak berujung meraung, suara mereka membelah langit, menelan Meng Tianzeng. Spanduk besar itu berkibar-kibar, setiap kali bergetar, itu akan selalu menghancurkan langit. Ada pasukan besar yang terus-menerus membantai jalan mereka. Meng Tianzeng meletus dengan cahaya yang tak berujung. Dia mengangkat kepalanya, menghadapi kesengsaraan petir, membuka mulutnya dan menghisapnya, benar-benar menelan petir yang tak berujung. Kemudian, tubuhnya menjadi berkilau, langsung menghasilkan inti pedang. Kali ini, bukan lengannya, melainkan seluruh tubuhnya yang berubah menjadi inti pedang. Dia mengolah kitab suci yang tidak dapat dihancurkan, juga mencampurkan metode-metode hebatnya sendiri. Dia berani melakukan hal seperti itu, seperti temperamennya, tegas, teguh, heroik, dan tak kenal takut. Saat ini, dia maju dengan berani, ingin merobek langit. Kemanapun cahaya pedang itu lewat, hantu dan dewa yang tak terhitung jumlahnya melolong, semuanya musnah, makhluk yang tak terhitung jumlahnya meledak.
orang bisa melihat alam semesta itu sendiri bergetar. Pedang abadi tak terhentikan, merobek semua yang ada di jalannya. Pada saat yang sama, ada dua bilah sabit. Setelah terbenam dalam cahaya abadi, tenggelam di bawah petir, mereka menjadi semakin menakutkan, juga membantai gunung mayat, menebas semua yang ada di jalan mereka. Puff! Meng Tianzeng maju, seluruh tubuhnya berubah menjadi inti pedang abadi, meledakkan tombak surgawi itu. Dengan suara peu, tombak itu menebas makhluk abadi itu, hampir membelahnya menjadi dua. Hukum alam menutupi langit, memotong rantai tatanan ilahi, mengalir turun seperti air terjun. Makhluk abadi itu melakukan semua yang dia bisa untuk melawan, berusaha sekuat tenaga untuk menghentikan lawan ini, terlebih lagi membalas. Pada saat ini, dua suara terdengar. Dua bilah sabit tiba, mewakili Yin dan Yang. Dengan dua suara peu-peu, semua simbol dao besar terpotong, penghalang itu menembus pertahanan makhluk abadi ini. Terlebih lagi, pada saat yang paling penting, dua suara cici terdengar, mengiris lengannya, mengeluarkan darah yang sangat banyak. Inti pedang Meng Tianzeng berubah menjadi suara gemuruh dao yang lebih hebat lagi. Cahaya abadi berkembang, melonjak saat ia menebas ke depan dengan ganas. Kali ini, tidak ada yang tidak terduga atau menegangkan. Ia membelah makhluk abadi ini menjadi dua, langsung memotongnya. Dia layak menjadi ahli yang menggemparkan dunia, makhluk abadi, yang memiliki area yang membuatnya tercengang. Bahkan ketika roh primordialnya terpotong, dia tetap abadi, ingin melarikan diri. Selain itu, kedua bagian tubuhnya juga bergabung kembali, ingin juga melarikan diri. Sayangnya, pada titik ini, terlalu sulit baginya untuk menentang surga. Meng Tianzeng kembali ke bentuk manusia. Dua bilah sabit melengkung muncul di belakangnya, melepaskan kemegahan ilahi. Mereka melindungi tubuhnya saat dia maju selangkah demi selangkah. Dia tiba hanya dengan satu langkah, meraih roh primordial yang telah dibelah. Telapak tangan dan jari-jarinya bersinar, energi pedang meluap, langsung menghancurkannya menjadi bubuk. Puff! Pada saat yang sama, dua bilah sabit bersinar, memotong-motong mayat yang hancur, mengubahnya menjadi kabut berdarah, meledak di udara. Makhluk abadi dari satu generasi meninggal, tubuh dan jiwanya musnah. Meng Tianzeng meraih tombak surgawi itu, mengerahkan kekuatan dengan ganas. Dengan suara dang, dao besar meletus. Dia benar-benar langsung menghancurkannya. Dia takut senjata ini memiliki beberapa keanehan, itulah sebabnya dia langsung menghancurkannya. Ini membuat semua orang terkejut. Dia baru saja memasuki domain dao abadi, namun dia sudah bisa membunuh keberadaan yang tidak pernah mati, menghancurkan senjata tingkat ini. Dia benar-benar kuat hingga tingkat yang tak terbayangkan. Kemudian, dia menggunakan semua kekuatannya, merobek bendera, dengan ganas mencabik-cabiknya. Di langit, kesengsaraan petir menjalin garis demi garis, membawa cahaya yang menakutkan dan tak terbatas. Meng Tianzeng berdiri di sana, tidak bergerak, bermandikan petir. Dia kecewa dan frustrasi, juga mendesah dalam hati. Dia tahu bahwa dia telah mencapai saat-saat terakhir hidupnya. Petir dao abadi menyambar dari waktu ke waktu. Bagian yang paling menakutkan adalah ada juga kabut hitam yang muncul, akan melahapnya. Dia melangkah keluar, benar-benar bergegas ke kejauhan. Dia ingin membawa hal-hal buruk bersamanya ke surga, tinggal jauh dari Desolate Border, menghabiskan saat-saat terakhir hidupnya dengan cara ini. Imperial Pass, di tembok kota, banyak orang berteriak, memanggil namanya. Air mata mengalir di wajah mereka. Di kedalaman kosmos ada benua kuno yang mengambang. Meng Tianzeng berdiri di sana sendirian. Di sekelilingnya, bintang-bintang terus berjatuhan, kilat saling terkait, cahaya abadi berkedip-kedip. Saat ini, jejak firasat buruk benar-benar bergerak melewati wajahnya, karena dia telah dikelilingi oleh kabut hitam. Meng Tianzeng meraung, menyebarkan kabut yang tidak menguntungkan, juga meledakkan petir dao abadi. Dia tiba-tiba berbalik, menatap Desolate Border sekali lagi. Baju zirah emasnya yang rusak ditutupi noda darah, bilah sabit di belakangnya mengeluarkan cahaya yang menyala-nyala, membuatnya tampak seperti iblis abadi. Dengan perasaan enggan, dia menghela napas pelan. Auranya menjadi sedikit jahat. Itu karena ada kabut hitam yang mengelilingi, hendak menenggelamkan tempat itu. Imperial Pass, di tembok kota, melalui lensa tulang, mereka melihat pemandangan terakhir ini. Banyak orang meneteskan air mata, berteriak, berharap dia bisa kembali hidup-hidup. Namun, bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, mereka semua membawa penyesalan dan kesedihan.
Itulah terakhir kalinya banyak orang melihatnya, pemandangan terakhir. Adegan terakhir akan selamanya terpatri dalam pikiran seseorang. Bahkan setelah bertahun-tahun berlalu, akan tetap sulit untuk melupakannya. Ini adalah dewa perang, pahlawan satu generasi. Sayangnya, dia menghilang begitu saja, tidak pernah terlihat lagi. Guntur Dao abadi bergemuruh, cahaya abadi seperti lautan. Selain itu, kabut hitam menyebar, mengelilingi Meng Tianzeng. Bintang-bintang berjatuhan seperti hujan, turun di bagian kosmos itu. Dia menghilang. Benua kuno itu runtuh. Meng Tianzeng, seseorang yang memiliki peluang tertinggi untuk mencapai umur panjang, karena dia mencoba menerobos lebih awal, dia memotong jalannya sendiri. Dalam pertempuran besar terakhir untuk melindungi Imperial Pass, dia menebas individu-individu klan Kaisar, membunuh banyak makhluk tertinggi, tidak ada yang bisa menghentikannya. Namun pada akhirnya, pahlawan ini tetap menemui ajalnya. Dia masih membawa penyesalan. Daonya dinyalakan, tubuhnya dikorbankan untuk menghadapi makhluk yang tidak pernah mati, melakukan pertempuran besar di puncak, melakukan ini untuk menebus penyesalannya sendiri. Imperial Pass menjadi sunyi. Sementara itu, sosoknya yang bermandikan darah makhluk abadi menghilang, menenangkan kekacauan, menekan Desolate Border, prestasinya menggemparkan dunia di bawah langit. Dia membantai kejayaan yang menggemparkan dunia melalui pertempuran ini, tetapi kejayaan ini diiringi oleh nyanyian penguburan. Tetua Agung. Senior Meng. Di tembok kota Imperial Pass, banyak orang bersorak, beberapa orang meneteskan air mata, merasa kasihan pada Meng Tianzeng. Ini sangat disayangkan, kebanggaan surga dari satu generasi menghilang begitu saja. Sosok yang tak tertandingi itu, kemegahan yang menggemparkan dunia, bagaimana mungkin itu bisa dilupakan? Pertempuran ini meninggalkan kesan yang terlalu dalam bagi semua orang, mustahil untuk dihapus. Baju zirah emas itu diwarnai dengan darah, cemerlang dan mempesona. Dia mengalahkan sekelompok musuh, membunuh keberadaan yang abadi, pertempuran ini menggemparkan semua orang di bawah langit. Namun pada akhirnya, mereka hanya bisa mendengarkan nyanyian penguburannya, menyaksikan saat dia meninggal sendirian, menuju ke tempat yang tidak diketahui. Dia tidak kembali. Di mana dia sekarang? Di langit berbintang, masih ada darah yang tersisa, darah makhluk abadi itu. Darah itu terbakar, berubah menjadi cahaya warna-warni yang menyala-nyala, menenggelamkan beberapa bintang besar, menjadi bola api raksasa. Sebelum Meng Tianzeng meninggal, ia meletus dengan niat membunuh, menghapus semua jejak, membuatnya sehingga bahkan darah dan tulang makhluk abadi itu tidak akan tersisa, menghancurkan segalanya sepenuhnya. Semua orang menyaksikan, wajah mereka penuh kesedihan saat mereka menatap cahaya api yang menyilaukan itu. Seolah-olah mereka melihat sosok tinggi lagi, meraung di seluruh dunia, menegur langit dan bumi, abadi dalam pertempuran besar yang mulia. Senior. Si Hao tercekik emosi, membawa penyesalan dan kesedihan. Dia meraung keras, tetapi tidak bisa mengubah apapun. Meng Tianzeng setara dengan pelindungnya, juga gurunya yang membimbingnya, terlalu peduli padanya, menganggapnya sebagai murid terakhirnya sendiri. Namun, orang ini pergi begitu saja. Si Hao berteriak, raungan panjang itu menggemparkan surga. Pada akhirnya, dia menghela napas lelah. Imperial Pass, di tembok kota, terdengar isak tangis yang hebat, suara-suara memanggil, seolah-olah mereka ingin memanggil dewa perang yang menghilang itu kembali ke dunia ini. Dia tidak mati, dia pasti masih hidup. Seseorang berkata, bagaimana dengan kabut hitam itu? Kemana perginya? Beberapa orang ingin mencarinya, melihat apa yang sebenarnya terjadi. Namun, mereka dihentikan oleh tetua Akademi Abadi. Itu adalah ketidakberuntungan yang maha kuasa. Jika kabut hitam menyebar, maka mereka semua akan menderita konsekuensi yang mengerikan. Bahkan mereka yang sekuat Ye Qianyu, Mou Dao, dan kebanggaan surga Meng Tianzeng tidak memiliki cara untuk menetralkannya. Teman lama, jaga diri. Lelaki tua dari Akademi Suci itu juga menghela napas pelan, berteriak keras, mengantar Meng Tianzeng pergi. Dia tahu bahwa tidak mungkin Meng Tianzeng bisa selamat. Dia memahami kabut hitam aneh itu dengan baik. Bahkan jika hanya tersisa satu tubuh, tidak mungkin tubuh itu masih memiliki roh primordialnya sendiri. Sungguh disayangkan. Saudara Dao, jika kamu tidak harus memaksakan terobosan sebelumnya, melukai inti ilahimu, memutuskan jalan hidupmu, bahkan kabut misterius itu tidak akan mampu menghentikanmu, kan? Kata Wang Abadi. Tiba-tiba, di kedalaman domain berbintang, ada getaran hebat. Kemudian,
hamparan bayangan melayang. Ada untayan kabut yang turun dari atas ke bawah di Desolate Border, muncul di padang pasir yang luas, mencoba menerobos ke dalam Heaven Abyss. Akibatnya, ini memicu perubahan besar. Ada gelombang kekuatan tersembunyi yang sangat peka terhadap kabut ini, membuat Heaven Abyss melonjak. Pada saat itu, di titik tertinggi Heaven Abyss, tampaknya telah terbelah, seolah-olah ada gerbang abadi yang terbuka. Cahayanya menyilaukan, seolah-olah akan menerangi masa lalu, sekarang, dan masa depan. Kekuatan Dao abadi tercurah, hukum alam di mana-mana. Cahaya kenaikan itu tak berujung, turun dari titik tertinggi, menutupi Heaven Abyss. Semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah itu benar-benar terhubung ke Immortal Domain? Itu karena semua orang melihat bahwa tampaknya ada gerbang yang terbuka, cahaya abadi tak berujung mengalir keluar dari dalam. Rantai tatanan ilahi terkonsentrasi, dalam jumlah ribuan dan puluhan ribu, semuanya adalah hukum tingkat Dao abadi, terlebih lagi yang bermutu tinggi. Ini adalah formasi, segel, kekuatan pembatas, yang mengunci Heaven Abyss, melintasi dua alam. Samar-samar terdengar suara pengorbanan. Sepertinya tempat itu sedang dibentengi, juga seolah-olah sedang mencoba membangun tembok, menyegel tempat itu. Ketika semuanya menjadi tenang, semua orang terkejut saat mengetahui bahwa tempat itu menjadi sangat kabur. Gumpalan energi kacau bocor keluar helai demi helai, semuanya menjadi semakin asing, mustahil untuk dilintasi. Seseorang mencoba mengaktifkan artefak magis, melewatinya. Pada akhirnya, artefak magis itu jatuh, berhenti di luar. Sebelumnya, hanya makhluk abadi yang dihentikan, berurusan dengan makhluk setingkat itu. Tetapi sekarang, itu sudah disegel selamanya, tidak ada yang bisa melewatinya. Seolah-olah ada tembok Dao abadi yang ditempa, memotong dua dunia. Kabut hitam memicu kekuatan hukum tertinggi Immortal Domain. Mata Immortal Wang dalam, menatap ke depan, sulit untuk mengetahui apa yang ada di dalam pikirannya. Disegel selamanya? Seseorang bertanya dengan suara gemetar. Aku tidak tahu mengapa perubahan besar seperti itu benar-benar dipicu. Seolah-olah beberapa jenis formasi yang tak tertandingi diaktifkan, menyegel tempat ini. Kata Tetua Akademi Immortal. Sebuah prasasti muncul, berdiri di tengah kabut yang kacau. Jika seseorang tidak memperhatikan dengan seksama, seseorang tidak akan menyadarinya sama sekali. Beberapa sosok bergerak keluar dari dalam Imperial Pass, dengan cepat bergegas untuk memeriksanya. Ini adalah teks abadi. Tercatat di dalamnya bahwa itu memang telah disegel selamanya, alam tidak lagi dapat dilintasi. Namun, setelah jutaan dan jutaan tahun, setelah tempat ini ditembus, 9 surga 10 bumi akan layu dan hancur. Itu karena formasi ini menarik kekuatan dari 9 surga 10 bumi. Melakukan hal-hal seperti ini sama saja dengan meminum racun dengan harapan dapat memuaskan dahaga seseorang. Begitu berhasil ditembus, itu juga berarti dunia ini tidak dapat bertahan lebih lama lagi, bahwa semuanya akan habis. Ekspresi semua orang berubah. Berita ini sangat mengerikan. Ini berarti bahwa sisi Imperial Pass akan melemah secara bertahap, menuju era tanpa kultivasi. Seiring berjalannya waktu, bahkan jika tidak ada seorang pun dari sisi lain yang menyerbu, dunia ini akan tetap melemah, energi fondasi yang tak ada habisnya diserap oleh formasi ini. Suatu hari, dunia yang hebat ini akan mencapai ujung jalan, akhirnya tamat. Namun, ada beberapa orang yang mengungkapkan kegembiraan, karena ini berarti bahwa untuk waktu yang sangat lama, tidak akan ada musuh yang akan membantai jalan mereka, bahwa tidak akan ada lagi bahaya. Bagi orang-orang ini, selama kehidupan mereka di dunia ini tidak terpengaruh, siapa yang peduli apa yang terjadi setelah mereka meninggal? Mampu menikmati hidup yang mereka miliki sudah cukup. Haha. Tidak perlu khawatir tentang pihak lain, kita juga tidak perlu khawatir tentang raja-raja abadi yang menyerang setelah 500 tahun. Tempat ini telah disegel selamanya. Seseorang tertawa keras. Tutup mulutmu. Seorang makhluk tertinggi memarahi. Ini hanya kedamaian sementara. Setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, ratusan juta tahun, seluruh dunia kuno ini akan jatuh. Paling banter, selama zaman tanpa sihir itu, tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa berkultivasi. Paling buruk, seluruh alam semesta ini akan langsung musnah. Tetua Akademi Suci berkata sambil mendesah. Berita tentang ini untuk sementara waktu bocor. Seorang makhluk tertinggi berkata. Efek dari ini terlalu besar, menghasilkan pukulan mental yang sangat besar bagi para pembudidaya. Tak lama kemudian, Imperial Pass meletus dengan keributan. Semua orang hanya tahu bahwa pertempuran besar telah berakhir,
bahwa tidak akan ada penjajah untuk beberapa waktu. Sementara itu, kedua dunia terputus, sepenuhnya tertutup. Ini terlalu hebat. Pertempuran besar akhirnya berakhir. Haha, kita akhirnya bisa pulang. Banyak orang bersuka cita, bersorak, sementara beberapa sangat terharu bahkan air mata mulai mengalir. Saat ini, mata Si Hao agak kosong, bahkan lebih merasakan kesedihan. Dia membawa penyesalan yang tak ada habisnya. Apakah semuanya berakhir begitu saja? Meng Tianzeng meninggalkan dunia ini, sementara Huo Ling'er hilang ke sisi lain. Kedua dunia terputus, selamanya tidak dapat kembali. Bagi Si Hao, ini adalah kenyataan yang sangat sulit diterima. Ah! Si Hao meraung, kepalanya yang hitam berkibar. Dia membawa kesedihan dan kemarahan, dipenuhi dengan keengganan dan ketidakberdayaan. Bagaimana bisa seperti ini? Meskipun pertempuran dimenangkan, ketika dia memikirkan hal-hal ini, Si Hao merasakan sakit yang luar biasa di dalam. Dia telah kehilangan terlalu banyak. Bagaimana dia bisa menebus penyesalan ini? Menjelang akhir Meng Tianzeng, terlalu sulit baginya untuk berhenti, tidak berdaya untuk mengubah apapun. Namun, dia bersumpah dalam hati bahwa ketika dia cukup kuat, dia pasti akan maju ke sisi lain, menyapu bersih semua musuh, membalas dendam untuk Tetua Agung. Namun, kedua dunia ini sekarang terpisah. Pada saat yang sama, ini juga berarti bahwa bahkan jika dia berkultivasi ke tingkat seperti itu, akan sulit baginya untuk menyeberang, pada saat yang sama tidak dapat menyelamatkan Huo Ling'er. Aku tidak bisa menerima ini. Si Hao berteriak. Kedua dunia terpisah, jadi akan sulit bahkan jika dia ingin membantai jalannya di masa depan. Pasti ada jalan. Tetua Akademi Abadi berjalan mendekat, menepuk bahunya, menghiburnya. Sambil membawa kekecewaan dan frustrasi, Si Hao berbalik. Meskipun pertempuran besar telah dimenangkan, dia tidak merasakan kegembiraan apapun. Terlalu banyak yang hilang dalam pertempuran ini. Perang di perbatasan terpencil ini, kesengsaraan besar dan pertempuran benar-benar berakhir dengan sangat pahit, berakhir seperti ini. Bahkan jika Si Hao tidak ingin menerima kenyataan ini, tidak ada pilihan lain. Pertempuran besar Desolate Border akhirnya berakhir, semuanya berakhir. Sekarang, halaman baru sedang dibuka. Apa sebenarnya kabut hitam itu, yang benar-benar memicu perubahan besar di perbatasan terpencil? Dia berpikir sendiri, merenungkan bagaimana dia akan membantai jalannya di masa depan. Si Hao tahu bahwa kabut hitam itu pasti menakutkan, bahwa begitu dia mencapai level itu di masa depan, dia harus menghadapinya. Semuanya sudah tenang, tidak ada lagi perang, Tetua Akademi Suci berkata sambil mendesah. Mungkin. Namun, menurut ramalan masa lalu, apa yang terjadi dengan era tergelap itu? Pertempuran besar di surga tidak dapat dihindari. Tetua Akademi Abadi ragu-ragu. Perang perbatasan terpencil telah berakhir. Sebuah makam menjulang tinggi tepat di perbatasan yang terpencil. Si Hao diam-diam memberi penghormatan, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Ini adalah makam Meng Tianzeng, yang terletak di luar Imperial Pass. Dia seperti pelindung yang kesepian, bahkan ketika tertidur, mati, dia ingin tetap berada di tempat pertempuran sebelumnya terjadi. Di sekitarnya, suara tangisan bisa terdengar. Itu karena banyak orang datang. Terlepas dari apakah itu generasi muda atau tokoh yang lebih tua, mereka semua sangat menghormati Meng Tianzeng. Tetua Agung memiliki keturunan di Imperial Pass. Garis keturunan ini selalu bertempur di sini, hanya saja sedikit orang di luar yang tahu tentang mereka. Sekarang, mereka telah memilih untuk menjadi keluarga Imperial Pass. Dewa perang klan mereka meninggal, bagi mereka, ini adalah pukulan yang luar biasa, mimpi buruk yang paling menakutkan. Suara tangisan berangsur-angsur menjadi lebih keras. Akhirnya, bahkan Desolate Border terguncang, karena ada makhluk tertinggi yang datang dan pergi. Orang tua Akademi Abadi, Tetua Akademi Suci, dan yang lainnya, ini semua adalah ahli paling kuat yang tersisa di 9 surga. Beberapa dari mereka terdiam, beberapa dari mereka meneteskan air mata sebelum pergi dengan kecewa dan frustrasi. Ketika mereka melihat para pahlawan dari satu generasi menghilang, mereka semua mendesah. Kita pergi. Ayo pulang, kita tidak akan pernah kembali. Di depan makam, beberapa orang berkata pelan. Mereka akan meninggalkan tempat ini. Menuju perbatasan Desolate, mereka membawa terlalu banyak emosi yang rumit. Mereka telah menjalani ujian hidup dan mati, pertempuran yang penuh darah, namun pada akhirnya,
Ketika mereka menghadapi makhluk tertinggi dan makhluk abadi, mereka semua sangat tidak berdaya. Imperial Pass, banyak makhluk tertinggi 9 surga meninggal. Ada juga Meng Tianzeng yang bertempur dalam pertempuran yang menentukan saat mendaki jalan kenaikan, baru kemudian mereka akhirnya berhasil melindungi kota ini. Setelah kembali ke Imperial Pass, Si Hao menemukan keturunan Meng Tianzeng. Dia meninggalkan kitab suci abadi kepada mereka, terlebih lagi memberitahu mereka bahwa jika ada sesuatu yang terjadi di masa depan, selama mereka memberitahu, dimanapun dia berada, dia pasti akan bergegas kembali. Dia juga akan pergi. Yang tertinggal di sini hanyalah darah, bekas luka, bahkan lebih banyak penyesalan dan kepahitan. Pertempuran besar telah berakhir. Meskipun mereka menang, Si Hao merasa sulit untuk tersenyum. Begitu banyak orang yang tewas, tetapi mereka hanya berhasil melindungi tempat ini. 7 raja perbatasan yang terpencil telah pergi selamanya. Seluruh kota, serta orang-orang di kota itu semuanya terkubur dalam darah dan api. Namun, nama darah pendosa itu masih ada, bahkan sekarang tidak hanyut. Tidak ada yang mau menyebutkan ini, juga tidak tega membicarakannya. Semua orang ingin segera pulang, ingin segera pergi. Bahkan beberapa penduduk asli di dalam kota berencana untuk pindah, tidak mau tinggal di sini. Hanya beberapa pembudidaya yang dibutuhkan yang tersisa di sini untuk terus melindungi tempat ini. Sementara itu, di masa depan, berbagai klan akan bergantian mengawasi tempat ini. Bagi banyak klan yang kuat, ini adalah tempat kepahitan, juga tempat penderitaan yang tidak ingin mereka kunjungi lagi. Jika mereka punya pilihan, mereka tidak mau menginjakkan kaki di sini lagi. Si Hao menatap Imperial Pass yang kuat, tidak tahu kapan dia akan kembali. Harinya akan tiba ketika trompet akan berbunyi. Ketika waktu itu benar-benar tiba, aku tidak akan lagi tidak berdaya, aku akan menginjak-injak sisi lain. Si Hao berkata pada dirinya sendiri. Dia memimpin sekelompok anak-anak, semuanya adalah garis keturunan yang ditinggalkan oleh kota yang hancur itu. Dia sebelumnya setuju untuk membawa mereka ke tanah suci yang damai. Apakah kalian benar-benar akan pergi? Tuo Guyulong, Qi Hong, dan yang lainnya mengantarnya pergi. Kerusakan yang dialami generasi muda sangat parah. 4 Phoenix keluarga Wei hanya tersisa 2. Tuo Guyulong dipukuli dengan menyedihkan, tubuh Qi Hong setengah hancur. Bahkan lebih banyak lagi yang meninggal. Selamat tinggal. Si Hao membawa serta anak-anaknya, mengucapkan selamat tinggal kepada orang-orang yang tersisa di Imperial Pass. Bagaimana dia bisa kembali ke 8 wilayah alam bawah? Inilah masalah yang dipikirkan Si Hao. Itu karena jika dia ingin kembali, itu benar-benar sulit. Dulu, tidak mudah baginya untuk naik, dan sekarang, jalan kembali bahkan lebih sulit. 8 wilayah melayang di luar 9 surga 10 bumi, dinding alam yang melindungi alam bawah. Itu tidak memungkinkan kekuatan yang terlalu besar untuk turun. Sebelum pergi, aku harus bertemu dengan beberapa orang. Si Hao berkata pelan, menjelaskan kepada anak-anak. Pada saat yang sama, dia harus melakukan perjalanan melalui 9 surga, berkonsultasi dengan beberapa monster tua untuk mencari tahu bagaimana dia bisa menuju ke 8 wilayah alam bawah. Baru saja, semuanya terlalu terburu-buru. Dia terlalu penuh emosi, pikiran di mana-mana, tidak memperhatikan masalah ini. Dia seharusnya meminta petunjuk dari tetua Akademi Abadi. Pergilah, kita menuju ke 9 surga, ke lembaga Dewa Surgawi, atau mungkin Akademi Abadi. Kita harus melakukan satu pertemuan terakhir. Terlepas dari apakah itu Sutuo Agung, dewa yang diasingkan, atau Putri Yao Yu dan yang lainnya, mereka semua mengundangnya. Itu karena setelah pertempuran ini, semua orang mungkin benar-benar terpisah untuk waktu yang lama. Raja Mahkota 10, dewa yang diasingkan, dan yang lainnya semuanya menuju ke 9 surga juga, karena akar warisan mereka semua ada di sana. Imperial Pass memiliki formasi transportasi raksasa yang dapat mengangkut mereka ke 9 surga. Klan-klan telah lama melanjutkan perjalanan mereka satu demi satu, meninggalkan kota raksasa yang mulia ini. Apakah kamu benar-benar akan kembali ke alam bawah? Kamu sebaiknya tetap di sini saja. Tempat itu tidak cocok untuk kultivasi, menurutku kamu sebaiknya tetap di sini saja. Sepanjang perjalanan, banyak orang mencoba menahannya di sini. Ini terutama terjadi pada Cao Yusheng, Chang Gongyan, Kelinci Giok Bulan, dan yang lainnya, yang bahkan lebih tidak ingin melihatnya pergi. Jika mereka berpisah seperti ini, siapa yang tahu kapan mereka bisa bertemu lagi? Mungkin karena kedamaian Imperial Pass, pihak lain tidak dapat lagi menyerbu. Banyak orang akan selamanya terpisah, tidak akan pernah bertemu lagi.
Formasi transportasi itu sangat besar, efisiensinya sangat hebat. Segera setelah itu, mereka tiba di surga yang tak terukur. Si Hao mengirim sekelompok anak-anak ke lembaga Dewa Surgawi, menyuruh mereka menunggunya dengan tenang. Meskipun pakaian anak-anak ini compang-camping, seperti sekelompok pengemis, Si Hao tahu bahwa mereka adalah benih yang sangat berharga. Di masa depan, mereka akan menjadi kekuatan yang kuat. Apakah kalian benar-benar akan pergi? King Yi bertanya, ekspresi di matanya yang indah rumit, membawa sedikit keengganan. Ya, aku harus kembali. Si Hao mengangguk. King Yi menghela napas, mengangguk. Dia ingin berbicara untuk membuatnya tetap tinggal, tetapi kemudian menggelengkan kepalanya. Dia tahu bahwa setelah Huang membuat keputusannya, dia tidak akan berubah pikiran. Jika kalian ingin pergi ke alam bawah, aku akan dengan senang hati menghibur kalian semua di Desa Batu. Kemudian, Si Hao mengucapkan selamat tinggal kepada para tetua lembaga Dewa Surgawi, dan kemudian pergi menemui tetua Akademi Abadi. Dia menemukan bahwa kembali ke alam bawah benar-benar sangat sulit. Ini adalah masalah yang telah tertinggal dalam sejarah. 8 wilayah alam bawah dapat dikatakan sebagai bagian dari 9 surga 10 bumi, tetapi juga dapat dikatakan tidak. Seorang individu hebat di era besar terakhir telah menetapkan peraturan yang memiliki sifat penolakan. Orang tua Akademi Abadi menjelaskan kepadanya. Bukannya dia tidak bisa kembali, tetapi lebih pada harus kembali pada waktu tertentu. Selama periode ini, kehendak surga sulit untuk tidak dipatuhi, tembok alam sulit ditembus. Seharusnya ada 1 atau 2 jalan kuno yang dapat membawamu ke alam bawah dengan aman. Ketika dia melihat kekecewaan Si Hao, tetua Akademi Abadi berkata. Namun, dia tidak terlalu jelas tentang rincian konkretnya, hanya berspekulasi bahwa mungkin ada beberapa keluarga yang sangat kuno yang mungkin memiliki jalan rahasia. Segera setelah itu, Si Hao mengunjungi Akademi Suci, melihat keberadaan lama yang kuat itu, juga bertanya kepadanya tentang masalah ini. Pada akhirnya, kesimpulan yang dicapainya kurang lebih sama, sementara makhluk agung tua ini juga memberinya beberapa petunjuk, mengatakan kepadanya bahwa jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, maka pasti ada cara untuk menuju alam bawah. Meskipun tidak ada yang pasti, ada beberapa petunjuk. Ini membuat Si Hao sedikit lega. Generasi muda awalnya akan mengadakan satu pertemuan terakhir, tetapi karena berbagai alasan, itu terus ditunda. Itu karena setelah mereka kembali ke klan mereka, ada terlalu banyak hal yang harus mereka laporkan dan jelaskan. Pada saat yang sama, ada juga banyak yang membutuhkan perawatan, bahkan Great Sutuo dan Dewa yang diasingkan memiliki luka tersembunyi, apalagi yang lainnya. Sementara itu, beberapa orang dari generasi muda telah meninggal di Desolate Border, yang tertinggal hanya para elit. Setelah pertempuran besar, mereka semua menjadi harta keluarga mereka. Jika tidak ada hal tak terduga yang terjadi, mereka akan menjadi pemimpin masa depan klan. Sementara Si Hao memilah-milah berbagai petunjuk di lembaga Dewa Surgawi, seseorang datang menemuinya. Yang pertama muncul adalah Putri Yao Yu. Dia juga mengalami luka-luka, hampir meninggal di luar Imperial Pass, tetapi setelah dia kembali, dia dirawat oleh seorang tetua, dan kemudian bergegas datang. Para tetua keluarga benar-benar berharap kamu bisa tinggal. Jika kamu bisa, mereka bersedia membantumu dengan masalah-masalahmu di alam bawah, menemukan cara untuk membawa anggota klanmu dan yang lainnya ke 9 surga. Gaun panjang Putri Yao Yu berkibar-kibar, rambut panjangnya yang indah lembut dan berkilau, matanya sangat besar dan bergerak. Dia adalah kecantikan yang memukau, tidak menyembunyikannya sama sekali, mewakili keluarganya dalam upaya untuk menjerat Si Hao. Klannya adalah keluarga yang berumur panjang, istana kekaisaran yang sangat besar yang didirikan di 9 surga. Leluhur mereka adalah seorang abadi sejati, sebuah keluarga yang berhasil melewati bencana Immortal Ancient. Tidak diragukan lagi, mereka memiliki teks rahasia Dao Abadi, yang memiliki dukungan yang paling mengejutkan. Bahkan kain pembungkus mayat Raja Abadi yang merupakan bendera Immortal Ancient adalah milik klan ini, yang sebelumnya dengan murah hati meminjamkannya kepada tetua agung Meng Tianzeng. Si Hao menggelengkan kepalanya. Saat ini, hatinya sangat lelah dengan semua ini. Dia hanya ingin kembali ke alam bawah, kembali ke Desa Batu. Semua ini tidak ada hubungannya lagi dengannya. Segera setelah itu, anggota klan Putri Yao Yu, seorang tetua, mencarinya, dengan bijaksana mengungkapkan bahwa mereka benar-benar berharap dia bisa tetap di sini, bersedia menjadikan Putri Yao Yu sebagai pendamping daonya. Kamu pasti akan menjadi dewa perang satu generasi, melangkah lebih jauh dari Meng Tianzeng. Alam bawah kekurangan esensi spiritual, tidak cocok untuk mengolah dao, sama sekali bukan tempat yang tepat untuk kamu tinggali.
Orang dari istana kekaisaran umur panjang mencoba meyakinkan Si Hao, menyuruhnya tetap tinggal. Aku tidak ingin bertarung lagi, aku juga sudah sedikit lelah berkultivasi. Karena pertempuran besar telah berakhir, pasukan kembali ke rumah, maka aku juga akan melepas baju zirahku dan kembali ke desa. Mungkin tidak akan pernah kembali ke alam yang lebih tinggi lagi. Si Hao menggelengkan kepalanya, membawa kekecewaan dan frustrasi. Sikapnya terhadap hal ini sangat tegas. Jelas bahwa lebih dari satu istana kekaisaran umur panjang mencarinya. Ada kekuatan lain yang juga terus-menerus mengunjunginya. Semua orang melihat potensinya. Dalam pertempuran di perbatasan yang terpencil, dia berani membunuh klan kaisar, terlebih lagi benar-benar melakukannya. Dia bahkan mencapai alam pelepasan diri di usia yang begitu muda. Di masa depan, dia pasti tidak akan terhentikan di bawah langit, mengabaikan yang kuat. Hanya dalam waktu 2 hari yang singkat, lebih dari 10 kekuatan mengunjunginya, datang ke lembaga Dewa Surgawi, dengan bijaksana mengundang Si Hao untuk bergabung dengan warisan kuno mereka yang berpengaruh. Tidak ada kekurangan keluarga tingkat atas di antara mereka, terlebih lagi keluarga yang berumur panjang. Dapat dikatakan bahwa mereka semua adalah beberapa kekuatan terbesar. Namun, Si Hao menolak mereka satu demi satu. Dia tidak ingin mengaduk-aduk apapun, dia juga tidak ingin tinggal di belakang. Dia telah lama menetapkan resolusi bahwa dia tidak akan setuju tidak peduli siapa yang bertanya. Teman kecil, mungkinkah kamu memiliki beberapa keraguan di dalam, khawatir bahwa kamu akan diplot oleh 9 surga, itulah sebabnya kamu bersikeras untuk pergi? Keluarga Su, yang tepatnya adalah istana kekaisaran umur panjang Putri Yao Yu, terus menggerogoti dia. Ada tokoh-tokoh penting yang terus-menerus berhubungan, tidak mau pergi. Pada akhirnya, seseorang bahkan berbicara seperti ini. Tetua ini merasa seperti dia sudah menebak apa yang dirasakan Si Hao, bahwa dia memiliki beberapa keraguan, itulah sebabnya dia selalu mengatakan dia tidak akan kembali ke 9 surga. Bagaimana dengan kebenarannya? Tetua itu percaya bahwa cepat atau lambat, dia akan membantai jalannya kembali. Dengan sifat Huang, dia tidak akan tetap tertidur terlalu lama. Begitu waktu itu tiba, dia akan menjadi seperti naga yang muncul dari jurang. Si Hao menghela nafas. Senior, kamu terlalu banyak berpikir. Aku benar-benar lelah, hanya ingin menghabiskan sisa hidupku dengan damai, menjauh dari gangguan. Ini sama sekali tidak seperti sifat anak muda. Kamu berada di masa keemasanmu, di usia kejayaanmu, jadi kamu harus memiliki keinginan untuk melahap surga. Bagaimana kamu bisa begitu lesu dan sedih? Kata tetua itu. Si Hao menggelengkan kepalanya dan berkata, ya aku lelah, letih, hanya ingin pulang. Saya pergi ketika saya masih muda, terus maju, menyaksikan kejayaan, penyesalan perpisahan hidup dan mati, dao dan jalur kultivator, menyaksikan terlalu banyak. Ketika saya kembali sekarang, apa yang saya cari semuanya tampak begitu tidak ada gunanya dan tidak penting. Saya hanya ingin kembali dan dengan damai menghabiskan waktu tanpa konflik, menjauh dari pembunuhan dan konflik. Orang tua itu sedikit terdiam. Dia merasa anak muda ini terlalu pesimis, sama sekali tidak seperti anak muda, tidak memiliki keunggulan itu, kecemerlangan luar biasa yang dia miliki di Imperial Pass ketika auranya menelan 10.000 li. Dia benar-benar kehabisan akal, tidak dapat membujuk pihak lain tidak peduli apa yang dia coba, hanya mampu pergi lagi. Tentu saja, istana kekaisaran di belakang Putri Yao Yu tidak akan menyerah padanya. Mereka masih memiliki orang-orang mereka sendiri yang datang ke lembaga Dewa Surgawi. Selama proses ini, meskipun Si Hao dengan bijaksana menolak mereka, dari interaksinya dengan berbagai kekuatan, ia belajar bagaimana untuk kembali dengan aman ke alam bawah. Ia bertanya kepada semua orang itu bagaimana cara menuju ke jalan kuno yang dikabarkan itu. Sayangnya, tidak satupun dari mereka yang mampu memberikan informasi yang tepat, paling banyak beberapa petunjuk. Namun, Si Hao sekarang memiliki beberapa ide, mengetahui arah mana yang harus difokuskannya. Selama itu bukan hal yang mustahil, masih ada kesempatan, maka segalanya tidak seburuk itu. Kemudian, seorang tokoh penting dari Heaven Mending Dao muncul, membuat Si Hao sedikit terkejut. Ini adalah sekte tempat King Yi berada sekarang, dan juga tempat Yu Chen kembali, salah satu warisan terkuat di 9 surga. Alam bawah memiliki pavilion Heaven Mending, sekte Heaven Mending 3000 provinsi, sementara 9 surga di atas memiliki Heaven Mending Dao, yang berlanjut dari masa lalu hingga sekarang. Ini adalah warisan yang sangat mulia dan kuno. Teman kecil, kami sepenuhnya menyadari masalahmu. Pada akhirnya, kau masih berbagi nasib dengan murid sekteku, King Yi dan Yu Chen. Tidak peduli apa yang telah terjadi sebelumnya, pasti ada sedikit karma baik sekarang. Senyum tetua ini ramah,
ekspresi yang sangat tulus di wajahnya. Dia berbicara dengan sangat langsung. Heaven Mending Dao memiliki metode yang dapat membawa semua orang dari Stone Village, bahkan level yang lebih tinggi dari Stone Country langsung ke atas, mengatakan bahwa Si Hao tidak perlu khawatir sama sekali. Selama dia bersedia, mereka dapat segera melakukan ini. Tidakkah kamu ingin kembali ke tanah airmu? Kami dapat langsung membawa tanah sucimu ke sini. Heaven Mending Dao memang sangat kuat, berani membuat janji seperti ini. Akulah yang ingin turun, bukan membawa mereka ke sini. Si Hao menggelengkan kepalanya. Ini adalah dua hal yang berbeda. Seberapa berbahayanya di 9 surga di atas? Tidak ada yang mengerti ini lebih baik darinya. Keluarga Wang selalu mengawasinya seperti harimau yang mengawasi mangsanya, sementara Jin Taijun sebenarnya belum mati. Semua makhluk tertinggi terluka, hampir sekarat. Mereka sekarang semua sedang memulihkan diri. Meskipun Jin Taijun tidak memiliki banyak umur yang tersisa, bagi Si Hao, ini bukanlah kabar baik. Yang terpenting adalah bahwa ini bukanlah masalah terbesar. Sebelumnya, siapa yang membelot ke pihak lain? Klan mana yang mengkhianati 9 surga 10 bumi? Bahkan sekarang, tidak ada yang tahu. Selain itu, dunia ini masih memiliki makhluk abadi. Dia telah mendengar informasi rahasia bahwa ada makhluk setingkat itu yang sedang berjuang di ambang kematian. Pertempuran Kunpeng di masa lalu, serta alasan mengapa garis keturunan pendosa dihukum karena dosa, ini semua menandakan bahwa ada kekuatan mengerikan yang tidak dapat diabaikan. Sementara itu, yang paling tidak bisa ditoleransi adalah mereka telah bertarung sampai ke level seperti itu di Desolate Border, tetapi yang disebut abadi masih belum muncul, tidak bertarung. Ini menyebabkan kematian Meng Tianzeng. Yang disebut abadi yang tertidur, eksistensi paling kuat, jika mereka bersedia keluar dan bertarung, Meng Tianzeng tidak perlu meninggalkan penyesalan seperti itu. Tidak ada yang keluar untuk bertarung, jadi Tetua Agung tidak punya pilihan selain memutuskan masa depannya sendiri. Ketika dia memikirkan hal-hal ini, Si Hao hanya bisa menghela nafas dan mengepalkan tinjunya. Itulah sebabnya dia memutuskan untuk pergi jauh ke alam bawah, kembali ke kampung halamannya. Bahkan jika tempat itu seperti penjara, tempat Kunpeng melarikan diri karena kalah, baginya, itu adalah tempat yang aman. Dia butuh waktu untuk pulih, ingin bersembunyi di alam bawah. Saatnya dia akan bangkit seperti naga akan tiba. Sebenarnya, semuanya sama saja. Dengan membawa mereka ke atas, itu sudah cukup selama kalian semua bisa bersatu kembali. Sumber daya kultivasi alam yang lebih tinggi sangat melimpah, sementara alam yang lebih rendah terlalu miskin. Tetua Heaven Mending Dao berkata, apakah Heaven Mending Dao punya metode untuk langsung mengirimku ke bawah? Si Hao bertanya. Ketika tetua itu mendengar ini, dia agak malu. Kesulitan membawa orang ke atas dibandingkan mengirim Si Hao ke bawah bahkan tidak bisa dibandingkan. Seberapa tinggi tingkat kultivasi orang-orang dari Desa Batu? Sementara itu, Si Hao sekarang berada di alam pelepasan diri, dua tingkat keberadaan yang sama sekali berbeda. Di masa lalu, pemimpin sekte 3000 provinsi nyaris tidak berhasil mengirim beberapa kultivator alam api ilahi, semuanya membayar harga yang sangat mahal untuk melakukannya. Sekarang, mengirim seorang kultivator alam pelepasan diri ke bawah benar-benar hanya sesuatu yang keluar dari fantasi. Ini adalah sesuatu yang tidak dapat dicapai oleh warisan apapun, misi yang mustahil. Kecuali mereka menemukan jalan kuno itu, tidak perlu memikirkannya. Jika mereka dengan paksa mengirim seseorang ke alam yang lebih rendah, bukan hanya Si Hao yang akan mati, orang yang mencoba melakukan ini, Heaven Mending Dao dan yang lainnya, juga akan menderita konsekuensi yang luar biasa. Kudengar kau dan King Yi berbagi karma pendamping Dao. Apa kau sebegitu tidak berperasaannya, akan pergi begitu saja, meninggalkan segalanya? Tetua itu tidak punya pilihan, akhirnya menguatkan diri dan benar-benar mengucapkan kata-kata ini. Dari sini, orang bisa melihat bahwa mereka benar-benar ingin Si Hao tetap tinggal. Bahkan Dao penyembuhan surga yang kuat yang tetap mulia sepanjang zaman tidak memiliki anak muda yang menakutkan seperti Huang. Sekarang, tidak ada yang perlu dikatakan. Setiap klan di 9 surga tahu betapa mengerikannya Huang. Di depan Imperial Pass, ketika dia mengatakan akan membunuh klan Kaisar, dia tidak menunjukkan belas kasihan. Sementara itu, di 9 surga, berapa banyak orang yang bisa melakukan ini? Klan Kaisar adalah kekuatan yang paling kuat, tetapi ketika bertarung dalam pertempuran di level yang sama, mereka masih dicincang seperti sayuran, dibantai sampai darah memercik di padang pasir yang luas, mayat-mayat tergeletak di depan Imperial Pass. Ini adalah bibit dewa perang. Jika dia diberi sedikit waktu lagi, dia pasti bisa mendominasi langit di atas dan bumi di bawah.
Mungkin dia sudah tidak bisa dianggap sebagai bibit, karena dia sekarang sudah menjadi kultivator alam pelepasan diri. Selain itu, dia baru berusia 20-an, memecahkan legenda, melampaui semua pendahulu. Tidak ada kultivator alam pelepasan diri yang lebih muda darinya yang bisa ditemukan. Paling tidak ada yang kedua bahkan di seluruh era hebat ini. Itulah sebabnya selama mereka bisa menggaet Si Hao, itu sepadan dengan harganya. Jika mereka memberi pemuda ini masa kejayaan lagi, dia pasti akan menjadi tak tertandingi di bawah langit. Mereka yang memperoleh uang akan berada dalam posisi tak terkalahkan. Ini adalah sesuatu yang diakui oleh beberapa kekuatan besar, itulah sebabnya mereka terus mengunjunginya, melakukan segala yang mereka bisa untuk membuatnya berada di pihak mereka. Jika Heaven Mending Dao benar-benar memiliki niat ini, maka paling buruk, King Yi bisa ikut denganku ke alam bawah. Selama dia bersedia, dan kalian semua tidak menghentikannya, bukankah ini juga merupakan bagian dari karma baik, kata Si Hao. Tidak apa-apa, tidak ada masalah. Tetua ini mungkin sudah tahu bahwa keinginan Si Hao kuat, sebenarnya tidak lagi menasihati untuk tidak melakukannya, malah langsung mengangguk, menyetujui saran ini. Si Hao terkejut. Pihak lain benar-benar tegas. Namun, kamu tahu bahwa dia adalah satu dengan Yu Chen. Jika mereka berpisah terlalu lama, akan ada masalah. Kata tetua itu. Si Hao mengerutkan kening. Itu karena di alam kultivasinya, dia sudah cukup memahami beberapa metode kuno, sangat menyadari beberapa tabu dan hal-hal lainnya. Cepat atau lambat mereka akan menyatu. Lagi pula, metode yang dia kembangkan belumlah sempurna. Kalau tidak, buah dao akan terhambat, bahkan mungkin merusak jiwanya. Saranku, pergilah ke alam bawah setelah mereka menyatu di 9 surga, teruslah di jalanmu. Tetua itu menasihati. Si Hao tertawa, tanpa berkata apa-apa. Teman kecil, mungkin kau merasa aku hanya melakukan ini dengan setengah hati, tapi aku serius. Namun, aku dapat mengatakan bahwa kau pasti tidak dapat menunda keputusanmu. Bagaimana dengan ini? Aku akan berbicara dengan Yu Chen, menyuruhnya pergi bersama King Yi bersamamu ke alam bawah, dan kemudian melakukan penggabungan terakhir di apa yang disebut Desa Batu. Kata tetua itu. Si Hao tertegun, dan kemudian dia tertawa, berkata, dirimu yang terhormat menghadiahkan istri, apalagi 2 sekaligus? Tetua itu bangkit dan pergi. Dari niatnya, dia sebenarnya benar-benar akan kembali ke Heaven Mending Dao, untuk mulai melakukan ini. Si Hao tercengang. Dia benar-benar merasa sulit untuk membayangkan reaksi seperti apa yang akan ditimbulkan Yu Chen, yang selalu menentangnya dan menunjukkan permusuhan.